Ya, oke. Kita rekam dulu nih. Mohon maaf sebelumnya. Bapak Julian presentasikan singkat biar biar kerekam bisa boleh nggak Pak? Oh iya, oke Pak. Tadi Ya, nggak dapet ya Pak ya? Oke. iya. Iya, Belum iya, nggak apa-apa. direkan gitu jadi nggak bisa tadi. Oke Pak. Oke, silakan presentasi singkat nggak apa-apa Pak. Ya, ya. Ya, Oke Pak. oke. Silakan Saya Bapak. Ya, sharing dulu ya Pak. ya. Eh, Muncul nggak Pak? Muncul Muncul, ya. muncul. Oh iya. Ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian semuanya. Ya, Mas Ya. sore. Perkenalkan saya Julian Muhammad Hasan dari akuntansi. Di sini saya melakukan penelitian yaitu pengaruh penerapan e-filing, penerapan e-billing dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan penulis saya sendiri Julian Muhammad Hasan dan Diana Dwi Septiningrum sebagai penulis keduanya. Untuk rumusan masalah kita mengambil empat hal di sini. Pertama adalah apakah penerapan sistem e-filing, penerapan e-billing, dan sanksi perpajakan berpengaruh secara simultan atau bersama-sama pada kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Serpong. Lalu yang kedua, apakah penerapan sistem e-filing berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Serpong? Lalu yang ketiga adalah apakah penerapan sistem e-billing berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Serpong. Lalu yang keempat, apakah sanksi perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Serpong. Lalu di sini kami ambil landasan teorinya menggunakan Green Theory, yaitu Theory of Planned Behavior, yaitu teori perilaku, karena di mana kita di Y1 kita adalah kepatuhan wajib pajak sangat relevan dengan planning behavior itu sendiri dengan perilaku. Lalu populasi dan sampel yang kita ambil adalah sampel yang kita ambil 99,8, lalu kita bulatkan menjadi 100 orang dengan rumus Lovin yang kita gunakan. Lalu hasil penelitian yang kita ambil adalah eh, X1 itu bernilai positif terhadap Y, lalu X2 itu bernilai negatif, korelasinya tidak searah dengan Y, lalu X3 itu bernilai positif dan searah terhadap Y. Lalu dari kesimpulannya adalah hasil pengujian secara simultan atau bersama-sama menunjukkan bahwa variabel X1 atau penerapan e-filing, penerapan e-billing sebagai variabel X2 dan sanksi perpajakan sebagai X3 itu berpengaruh secara simultan dan bersama-sama terhadap kepatuhan wajib, wajib pajak Y-nya pada kantor pelayanan pajak KPP Pratama Serpong sebagai studi kasusnya. Lalu yang kedua, hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa pada variabel penerapan e-filing X1 itu berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sebagai Y-nya pada KPP Pratama Serpong. Lalu yang ketiga, hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa pada variabel penerapan e-billing variabel X2 itu tidak berpengaruh secara parsial dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Y-nya di KPP Pratama Serpong. Lalu yang keempat, hasil pengujian kami secara parsial pada variabel X3-nya, sanksi perpajakan, itu berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap kepatuhan wajib, wajib pajak Y di kantor KPP Pratama Serpong. Artinya adalah ada satu yang tidak berpengaruh secara parsial, yaitu di variabel X2-nya, penerapan e-billing. Sedangkan penerapan e-filing X1 dan penerapan variabel sanksi perpajakan X3 itu berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap Y. Itu dari kami. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak. Sebelumnya kami mohon maaf diminta untuk mengulang presentasi. Khawatirnya dari pihak LPP, LPPM ya, diminta untuk bukti rekamannya. Ah ya, Oke, oke. terima kasih. Oke, Sama-sama. oke baik. Oke, langsung saja
presentasi berikutnya yaitu Ibu Nisa Ruah. Ya, ada Ibu? Ada, Bapak. Oke, siap. Waktu Siap, dan izin. tempat kami persilahkan, silakan. Baik, saya izin share screen ya, Pak ya. Suara saya terdengar jelas, Bapak? Jelas bagus Ibu. Oke. Ya. Sudah terlihat ya? Oke, siap, sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan, Pak Sunardi. Kemudian Bapak Ibu semuanya, di sini saya mewakili Bu Yulena Friska untuk mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Pengaruh Manajemen Kelas, Kualitas Kurikulum, Strategi Pembelajaran, Gamifikasi, dan Pembelajaran Adaptif terhadap hasil belajar geometri dan pengukuran mahasiswa PGSD Universitas Pamulang. Nah, yang pertama yang melatar belakangi penelitian ini adalah rendahnya hasil mahasiswa belajar geometri ya. Mata kuliah ini merupakan salah satu kompetensi inti bagi calon guru SD. Namun masih banyak mahasiswa PGSD yang mengalami kesulitan dalam memahami konsep abstrak geometri dan penerapan pengukuran. Nah, ini berdampak pada nilai eh, latihan di beberapa kelas pertemuan itu. Biasanya saya memberikan latihan setiap babnya itu mereka ada penurunan rata-rata nilainya. Kemudian yang kedua adalah variasi dalam kualitas implementasi pembelajaran di kelas. Meskipun kurikulum telah disusun dengan baik, masih ditemukan ketidaksesuaian antara desain kurikulum dan pelaksanaan di lapangan. Beberapa dosen belum mampu menerapkan pendekatan pembelajaran yang interaktif dan sesuai karakteristik mata kuliah geometri, yang membutuhkan metode visual, manipulatif, dan kontekstual. Kemudian yang berikutnya, kurangnya penerapan strategi pembelajaran inovatif dan penggunaan teknologi edukatif. Pada saat observasi di awal, strategi pembelajaran yang digunakan masih konvensional dan kurang melibatkan mahasiswa secara aktif. Makanya penelitian ini hadir untuk bisa melihat apakah strategi pembelajaran tersebut berpengaruh terhadap hasil pembelajaran mata kuliah geometri. Terus yang berikutnya, belum optimalnya integrasi manajemen kelas, kurikulum, strategi, dan teknologi dalam menunjang capaian pembelajaran geometri di PGSD Universitas Pamulang. Terus kemudian rumusan masalahnya di sini ada 6, karena kita ada variabel independen X-nya itu ada 5, variabel Y-nya 1. Jadi yang pertama rumusan masalah apakah manajemen kelas sebagai X1 berpengaruh terhadap hasil belajar, kemudian yang kedua apakah kualitas kurikulum berpengaruh terhadap hasil belajar, yang ketiga apakah strategi pembelajaran berpengaruh terhadap hasil belajar, yang keempat gamifikasi berpengaruh terhadap hasil belajar, terus yang kelima, apakah pembelajaran adaptif berpengaruh terhadap hasil belajar? Dan yang terakhir, secara simultan, apakah kelima variabel X tersebut berpengaruh terhadap hasil belajar atau tidak? Nah, hipotesisnya juga sama, karena hipotesis itu adalah menyesuaikan dengan rumusan masalah, jadi ada 6. Nah, di sini untuk metode penelitian termasuk jenis penelitian kuantitatif asosiatif, yaitu bertujuan untuk mengetahui pengaruh manajemen kelas, kualitas kurikulum, strategi pembelajaran, gamifikasi, dan pembelajaran adaptif terhadap hasil belajar geometri. Populasinya ini ada 160 mahasiswa, karena di PGSD memang baru belum banyak pada saat di semester 3 sekarang. Nah, sampelnya dipilih dengan random sampling ada 55 mahasiswa. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner, kemudian dianalisis melalui uji validitas, reliabilitas sebagai kualitas instrumen, kemudian ada uji prasyarat asumsi klasik, dan regresi linier berganda. Nah, di sini hasil penelitian yang pertama, dari kelima variabel secara parsial, hanya ada satu yang tidak berpengaruh, yaitu kualitas kurikulum atau variabel X2. Nah, yang pertama manajemen kelas berpengaruh. Jadi pengelolaan kelas yang efektif dan kondusif itu terbukti mampu meningkatkan fokus dan keterlibatan mahasiswa selama pembelajaran geometri. Terus kemudian yang kedua, kualitas kurikulum itu tidak berpengaruh. Jadi meskipun kurikulum disusun secara sistematis, implementasinya di kelas belum optimal. Nah, ini karena memang kemarin kita mengambil sampelnya di kelas karyawan, jadi ada beberapa yang tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan di awal. Terus yang ketiga adalah strategi pembelajaran berpengaruh. Artinya penerapan strategi pembelajaran aktif, kontekstual, dan berbasis visual terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman. Terus yang keempat, gamifikasi berpengaruh terhadap hasil belajar. Penggunaan unsur games atau permainan dalam pembelajaran mampu meningkatkan motivasi, keterlibatan, dan minat belajar yang berdampak pada hasil belajar itu sendiri.
Terus yang kelima, pembelajaran adaptif juga berpengaruh terhadap hasil, di mana ketika mahasiswa belajar sesuai dengan gaya, kecepatan, dan kebutuhan individual, maka pemahaman terhadap geometri juga berpengaruh signifikan. Nah, yang kelima juga berpengaruh secara simultan. Nah, kemudian kesimpulannya, di sini berdasarkan hasil penelitian tadi dapat disimpulkan bahwa manajemen kelas, kualitas kurikulum, strategi, dan gamifikasi serta pembelajaran adaptif itu berpengaruh terhadap hasil belajar, menunjukkan bahwa keberhasilan pembelajaran tidak cukup ditentukan oleh satu aspek saja, melainkan oleh kombinasi dari berbagai komponen pedagogis dan inovasi pembelajaran yang saling mendukung. Itu sangat jelas sekali ya. Terus kemudian rencana tindak lanjutnya di sini disarankan agar pada semester berikutnya kita melakukan penelitian di luar variabel yang telah diteliti tadi, ya. Bisa dari internal kita sendiri, misalkan internal dari mahasiswanya terkait dengan efikasi, minat, ataupun yang lainnya. Baik, cukup. Nah, ini ada quotes ya, belajar geometri tidak hanya cukup dengan rumus dan bangun ruang, tetapi dibutuhkan kelas yang hidup, strategi yang tepat, teknologi adaptif, agar calon guru benar-benar memahami, bukan sekedar menghafal. Mungkin itu Bapak Sunardi dan Bapak Ibu semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas presentasinya. Menarik sekali ya. Walaupun eh, berbeda ilmu keahlian, namun menarik sekali presentasinya dan secara pribadi saya kepengen tahu sebenarnya. Tapi sebelumnya saya persilahkan terlebih dahulu Bapak Ibu eh, dengan diskusi atau pertanyaan untuk Ibu Nisa. Silakan Bapak Ibu. Jika tidak ada, saya tanya kembali. Saya yang bertanya, Ibu Juliana atau Ibu Nisa kan tadi? Saya Bu Nisa, Pak. Oh, Ibu Nisa ya. Oke, maaf Ibu. Ya. Mewakili Ibu Juliana tadi ya yang disampaikan Iya, ya. heeh. Oke. Ibu sebenarnya di dosen akuntansi atau di prodi akuntansi atau pendidikan ini? Kenapa, Pak? Ibu di prodi akuntansi Oh atau iya, prodi eh, pendidikan? ya, saya kan sebelumnya di akuntansi bersama Bu Yuliana nih. Jadi pas waktu Mm-mm. penelitian ini di awal itu, Pak saya masih di akuntansi, tapi ini sekarang semester kemarin saya sudah di PGSD, Bapak, karena Oh, untuk keperluan lektor. Nah, jadi di sana karena kebetulan saya bidangnya itu matematika, nah, heeh. jadi saya mengambilnya mata kuliah geometri di PGSD gitu. Oh, berarti home base-nya di PGSD. Sekarang di PGSD. Oke. Tadi tadi disampaikan itu manajemen kelas Bu ya, yang kurang kurang Ya. kurang apa namanya kurang kurang maksimal atau seperti apa tadi Bu? Sebenarnya yang tidak berpengaruh itu kurikulum, Pak. Oh, Kurikulumnya. Kalau kurikulum. yang manajemen kelas, kemudian strategi, gamifikasi, dan pembelajaran adaptif semuanya berpengaruh. Hmm, Gini Bu, kami secara pribadi saya kepengen tahu bagaimana sebenarnya untuk memanajemen kelas itu ataupun menguasai manajemen kelas itu supaya terjadi kegiatan belajar mengajar yang baik. Ya, jadi izin menjawab ya Bapak. Baik Ibu. Manajemen kelas itu kan upaya sistematis seorang guru atau kalau kita di kelas itu berarti kita sebagai dosen dalam menciptakan dan memelihara lingkungan belajar yang kondusif ya, melalui Hmm, apa aja nih, ya, misalkan pengaturan kursinya, terus bagaimana kita komunikasi dua arah dengan mahasiswa, bagaimana hmm, supaya ini mata kuliah geometri yang kayaknya terkesan momok ya, matematika kan biasanya masih dianggap sulit gitu. Nah, tapi kita sebagai dosen harus punya manajemen kelas tadi itu supaya mereka juga akhirnya bisa mengikuti pembelajaran dengan maksimal gitu ya. Terus pengaturan dan pemanfaatan medianya juga itu sangat mempengaruhi mahasiswa begitu, Pak. Baik, baik. Oh iya, mengenai tentang media, supaya mahasiswa itu tidak membosankan, dalam arti tidak membosankan belajar ya. Kalau belajar dengan ibu pasti menarik sih mahasiswanya saya perkirakan. Saya sendiri aja tertarik untuk diajar ibu. Aduh, bisa Jadi aja begini, Bapak nih. oh ya betul. Jadi media pembelajaran itu sangat penting berarti ya. Jadi untuk mahasiswa matematika itu sendiri supaya eh, bisa dicerna atau bisa diterima dengan baik eh, dalam arti matematika yang rumit, yang kelihatannya benar-benar sulit dengan media pembelajaran, tentunya mahasiswa itu akan tertarik. Apa dilengkapi dengan media-media tersebut, Ibu?
Iya, jadi kita kalau di PGSD itu Pak, karena mereka itu calon guru SD gitu ya. Jadi calon Ya guru SD betul. itu kan kita harus kreatif ya Pak ya. Ya Ini betul. sasaran kita nih ngajar kelas 1 SD, kelas 2 SD, 3 SD kalau suruh belajar matematika kayaknya pusing duluan gitu kan. Tapi kalau kita membawa media yang memang interaktif untuk mereka berkreasi gitu. Jadi yang tadinya abstrak misalkan kayak bola, terus kemudian persegi panjang, bangun datar, bangun ruang itu yang mungkin dalam abstraknya mereka kalau kita membawa medianya secara langsung itu mereka akan lebih mudah memahami gitu. Oh, jadi ini yang namanya bentuk persegi, oh ini yang namanya bola. Jadi ternyata mereka itu sering sering kali melihat benda-benda itu di sekitar, tetapi belum tahu fungsi dan bagaimana cara mengukurnya begitu. Jadi memang peran media itu sangat penting sekali untuk pembelajaran SD. Jadi itu yang kita terapkan di kelas, Pak. Media Hmm. itu harus apa ya kreatif lah. Ya Apalagi betul sekarang betul. IT ya Pak ya, teknologi berbasis teknologi. Jadi seperti gamifikasi itu berbasis games. Jadi ada games-gamesnya, terus kemudian ada gamesnya itu dalam poin. Jadi mereka mengisi kuis itu nanti kalau benar itu langsung ada poin dan lain-lain gitu. Jadi itu kayak mereka main games tapi sebenarnya mereka mengerjakan soal matematika gitu. Nah itu di situ serunya untuk bisa membuat siswa itu menarik untuk belajar matematika gitu ya, yang selama ini mungkin membosankan gitu. Gitu Pak, mungkin. Baik, baik. Terima kasih Ibu. Sangat menarik sekali paparan dari Ibu dan penjelasan dari Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan menjadi motivasi kami, terutama saya pribadi, seorang teknik itu tidak pandai seperti Ibu ya. Oke, terima kasih Ibu atas wawasannya dan pengetahuannya. Sekali lagi terima kasih. Selanjutnya presentasi yang ketiga yaitu Bapak Sarifudin. Hadir Bapak Sarifudin? Mic-nya tolong dibuka, belum dibuka ya. Hadir Pak. Oke, terima kasih Bapak Sarifudin. Waktu dan tempat silahkan kami persilahkan. Baik Pak, izin share dulu Pak ya. Sudah terlihat Pak? Lihat, terlihat. Oke, baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. selamat sore Bapak Ibu dosen, Mas khususnya Bapak sore. Sunardi. Ya, Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menyampaikan terkait perkenalkan dulu sebelumnya, nama saya Sarifudin, prodi akuntansi. Saya akan menjelaskan diseminasi terkait dengan penelitian saya, yaitu yang berjudul pengaruh capital intensity, the komisaris independen dan financial distress terhadap tax avoidance atau penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Adapun studi interestnya pada perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023. Dan saya sebagai Ketua Sarifudin dan anggota Samsul Asmedi dan serta Ibu Siti Menggiro. Baik, berdasarkan latar belakang kami, yaitu berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak, penerimaan pajak dari sektor properti dan real estate mengalami tren kenaikan 22 triliun pada tahun 2001 dan 27 dan 18 triliun pada tahun 2022 dan kembali meningkat di tahun 2029 triliun pada tahun 2023. Kenaikan ini mengindikasi bahwa aktivitas ekonomi di sektor ini cukup aktif, terutama pasca pemulihan dari tekanan pandemi COVID-19. Namun di balik peningkatan penerimaan pajak tersebut terdapat beberapa fenomena terkait dengan praktek tax avoidance yang dilakukan oleh beberapa perusahaan di sektor ini. Praktek tax avoidance meskipun legal seringkali menimbulkan dilema etika dan berdampak efektivitas penerimaan negara. Perusahaan dengan capital intensity yang tinggi yang lebih besar yang proporsi aset tetap terhadap total aset memiliki kemungkinan melakukan tax avoidance karena biaya penyusutan dapat dimanfaatkan untuk menurunkan laba kena pajak. Selain itu, struktur
tata kelola perusahaan, yaitu kehadiran komisaris independen yang juga meningkatkan fungsi pengawasan terhadap manajemen agar tidak melakukan tindakan oportunistik termasuk dalam praktik penghindaran paket, serta dalam kondisi finansial distress cenderung memiliki insentif lebih besar untuk mengurangi beban pajak guna mempertahankan likuiditas. Adapun rumusan masalah ada 7 rumusan masalah. Yang pertama, apakah capital intensity berpengaruh terhadap penghindaran pajak atau tax avoidance? Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak? Apakah financial distress berpengaruh terhadap penghindaran pajak? Apakah capital intensity komisaris independen dan financial distress secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak? Apakah yang kelima, apakah capital intensity berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang dimoderasi oleh ukuran perusahaan? Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang dimoderasi oleh ukuran perusahaan? Apakah financial distress berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang dimoderasi oleh ukuran perusahaan? Adapun kajian teori, kita ambil dari teori agenan. Teori agenan yang menjelaskan hubungan yang membuat kontrak antara agen dan prinsipal. Ya, hubungan antara pihak prinsipal dan pihak agen tersebut dianalogikan sebagai hubungan antara pemilik sebuah perusahaan dengan manajemennya. Manajemen sebagai pihak agen diberi kewenangan oleh prinsipal untuk mengelola dan menjalankan perusahaan. Oleh sebab itu, pihak manajemen bertanggung jawab untuk mengambil keputusan terbaik sesuai dengan kepentingan pemilik. Adapun kerangka pemikiran penelitian ini yaitu A1, hipotesis 1 itu apakah capital intensity berpengaruh terhadap tax avoidance. A2, apakah komisaris independen berpengaruh terhadap tax avoidance. Ketiga, hipotesis ketiga, apakah financial distress berpengaruh terhadap tax avoidance. Dan A5, apakah capital intensity berpengaruh terhadap tax avoidance yang dimoderasi oleh ukuran perusahaan. Hipotesis 6, apakah komisaris independen berpengaruh terhadap tax avoidance yang dimoderasi oleh ukuran perusahaan. Dan yang ketujuh, apakah financial distress berpengaruh terhadap tax avoidance yang dimoderasi oleh ukuran perusahaan. Adapun metodologi penelitian itu jenis penelitian kita penelitian kuantitatif, populasi dan sampel. Populasi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tentunya pada periode tertentu, dan sektor properti dan real estate ya. Terus teknik purpose sampling yaitu tahun 2021-2023. Adapun variabel penelitian, variabel dependennya tax Y-nya itu tax avoidance, variabel independennya yaitu capital intensity X1, komisaris independen X2, dan financial distress X3, dan variabel moderasinya Z-nya ukuran perusahaan. Untuk metode analisis datanya, kita ada analisis deskriptif, uji pemilihan model, dan hipotesa, uji moderasi. Dan penggunaan sistemnya itu menggunakan EVIUS 12, versi 12. Ini hasil analisis deskriptifnya bahwa variabel E atau variabel dependen memiliki nilai 0,075 ini. Nilai maksimum 1,03 dengan nilai rata-rata mendapat beban pajak yang dibayarkan sebesarnya 93,5% laba sebelum pajak, yang mengindikasi kemungkinan adanya strategi penghindaran pajak dan standar deviasi 0,14 dan jumlah data observasi sebanyak 75 data. Untuk variabel independen X1 atau yaitu capital intensity memiliki minimal 0,0 dan nilai minimum sumur 0,28 dengan rata-rata 0,66 dalam standar deviasi 0,073 dan jumlah data observasi sebanyak 75 data. Untuk variabel independen, komisaris independen memiliki nilai minimum 0,33 dan nilai maksimum 0,6 dengan rata-rata 0,41. Variabel independen financial distress memiliki minimum 0,537 dan nilai maksimum 46,6 dengan nilai rata-rata 2,42 dan deviasi 7,4. So, variabel moderating
memiliki minimum 13 kg dengan nilai maksimum 31,833 dan rata-rata 27,027 dan standar deviasi 679. Jumlah data sama observasi jumlah data. Ini hasil uji pemilihan model. Adapun model yang terpilih adalah model REP, random effect. Kita lakukan uji yang terpilih adalah REP. Untuk hasil uji asumsi klasiknya, kita pakai hanya uji multikolinialitas dan uji heteroskedalitas bahwa tidak ada antara variabel tidak memiliki masalah multikolinialitas dan tidak memiliki juga masalah heteroskedalitas. Untuk uji hipotesanya yaitu terkait dengan variabel X1, X2, X3, uji T-nya secara parsial itu ketiga variabel tersebut tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependent yaitu variabel X avoided. Untuk secara simultan pun sama. Ketiga variabel tersebut tidak memiliki pengaruh signifikan terkait dengan uji hipotesanya. Untuk uji moderating atau uji moderasinya terkait dengan uji moderasi, hasil variabel moderasi yang pertama, variabel interaksi antara X1 dengan Y tidak berpengaruh secara signifikan. Terlihat dari M1 itu probabilitasnya hanya 0,82, artinya lebih besar dari 0,05. Begitupun juga moderasi kedua antara X2 dan Y di moderasi itu 0,27. Begitupun moderasi yang ketiga probabilitasnya 0,74. Nya tidak mampu memoderasi hubungan antara financial distress terhadap tax avoidance. Kesimpulannya, untuk hipotesa 1, 2, dan 3 secara parsial, S1, S2, S3 secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan. Untuk hipotesa yang 4 secara simultan, S1, S2, S3 itu pun tidak berpengaruh signifikan. Untuk hipotesa 5, 6, 7 yang memoderasi yang ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi itu pun tidak mampu memoderasi antara capital intensity dan commercial independent financial distress terhadap tax avoidance. Ketiga-tiganya tidak mampu memoderasi variabel tersebut. Itulah diseminasi penelitian saya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sarifudin atas presentasi pemaparan yang disampaikan. Silakan Bapak Ibu jika ada yang mau ditanyakan atau dikonsultasikan sama Bapak Sarifudin. Mas Danang bagaimana? Ada yang mau ditanyakan sama Bapak Sarifudin? Oke. Jika tidak ada, coba saya diskusi sedikit dengan Bapak Sarifudin. Boleh Pak, silakan Pak. Oke, terima kasih Bapak. Oke, Bapak mengambil penelitian di sana, apakah ada hubungan kerja atau bagaimana bisa dapat tempat di sana? Itu tidak tepat Pak. Kita ngambil data dari Bursa Efek Indonesia. Oke, lokasinya itu yang di Sudirman itu ya Bapak? Kita hanya berdasarkan data laporan keuangan yang sudah mereka submit ke webnya di Bursa Efek Indonesia. Oke. IDX www.idx.com. Oh, baik. Jadi nggak perlu ke lokasi ya kita berarti ya? olah. Oke. Iya betul Pak. Oke, baik. Jadi tanpa datang ke lokasi ya. Namun sudah dapat izin ya tentunya Bapak ya. Oke, jadi itu laporan keuangan memang dipublikasi Pak. Untuk umum. Oh, berarti tanpa izin kita boleh Iya, akses. untuk umum. Oke, siap. Jadi Betul Pak. Tanpa izin kita boleh melihat. Oke, terima kasih.
Oke, itu yang kepengen saya tahu bagaimana prosesnya tadi, dapat izin atau enggak. Baik, Ternyata Pak. umum ya. Ya, Jadi umum, siapapun Pak. kita boleh mengaksesnya ya. Betul, Pak. Oke, Boleh terima mengakses. kasih Bapak atas pengetahuannya yang dibagikan kepada kami. Semoga kami juga tahu tentang pajakan sedikit ya. Tentunya saya pribadi orang elektro yang nggak paham pajak. Ya, Pak. Kita juga nimbrung nih, Pak, di Prodi Elektro. Oke, baik-baik. Terima kasih Bapak atas Baik, pemaparan baik, dan Pak. diskusinya. Oke. Siap, Pak. Makasih, Pak, sama-sama. Oke, sama-sama. Oke, selanjutnya presentasi dari Mas Mas siapa? Mas Danang ya, Siti Amonah ini ya. Siti Amonah diwakilkan oleh Bapak Danang. Silakan Bapak Danang, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, untuk share screen-nya sudah terlihat jelas. Sudah bagus Bapak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan ini terima kasih untuk Prodi Teknik Elektro yang sudah memberikan kesempatan ya, dan waktunya juga bagus ya karena di hari Minggu di tengah kesibukan kita yang masih koreksi UAS. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Danang Khairul Umam ya, untuk mempresentasikan terkait dengan pengaruh pengetahuan pajak terhadap motivasi dan dampaknya terhadap minat berkarir mahasiswa di bidang perpajakan. Studi kasus pada mahasiswa akuntansi perpajakan di Universitas Pamulang. Oke. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, fenomenanya itu adalah perguruan tinggi kita ya, khususnya program studi akuntansi perpajakan ya, memiliki peran strategis dalam menyiapkan lulusan yang kompeten dan termotivasi untuk terjun ke dunia kerja. Maka dari itu, pengembangan kurikulum yang adaptif, pemberian pengalaman praktis, serta dukungan dosen yang memadai dapat menjadi solusi untuk meningkatkan minat mahasiswa. Dengan begitu, lulusan akuntansi perpajakan dari Universitas Pamulang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja dan turut berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak di Indonesia khususnya. Maka dari itu, berdasarkan latar belakang di atas, beberapa masalah yang kita identifikasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi perpajakan memiliki peluang besar untuk berkarir di bidang perpajakan, tetapi minat berkarir di bidang ini masih cukup rendah. Kemudian, pengetahuan mahasiswa tentang perpajakan diduga berpengaruh pada motivasi mereka untuk memilih karir di bidang perpajakan. Kemudian, tantangan dalam program studi perpajakan seringkali menjadi hambatan bagi mahasiswa untuk melanjutkan minat mereka. Khususnya kalau sekarang kan di perpajakan banyak terjadi update ya, update terbaru. Kemudian sekarang juga sudah menggunakan aplikasi Cortex yang sekarang banyak digunakan oleh bagi perusahaan. Kemudian untuk rumusan masalahnya itu ada tiga. Yang pertama, apakah pengetahuan tentang perpajakan berpengaruh positif terhadap motivasi berkarir mahasiswa di bidang perpajakan? Kemudian, sejauh mana motivasi internal dan eksternal mempengaruhi minat mahasiswa untuk berkarir di bidang perpajakan? Kemudian, bagaimana hubungan antara pengetahuan perpajakan, motivasi, dan minat berkarir mahasiswa di bidang perpajakan? Nah, ini kemudian manfaat penelitian dari penelitian tersebut adalah menyediakan wawasan baru tentang hubungan antara pengetahuan, motivasi, dan minat berkarir di bidang perpajakan yang dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian serupa. Kemudian, yang kedua memberikan masukan juga bagi universitas ya untuk merancang kurikulum yang lebih relevan dan mendukung pembentukan motivasi berkarir mahasiswa khususnya di bidang perpajakan. Kemudian yang terakhir adalah membantu lembaga pendidikan dan otoritas perpajakan dalam merumuskan strategi pengembangan tenaga profesional untuk bidang perpajakan. Nah, ini untuk metode penelitiannya. Ya. Objek penelitiannya itu adalah mahasiswa program studi D4 ya, Diploma Akuntansi Perpajakan di Universitas Pamulang, khususnya di semester 7 dan semester 8, yang fokusnya itu adalah sudah menyelesaikan mata kuliah perpajakan. Waktu penelitiannya dimulai bulan November 2024 hingga Februari 2025, kemudian teknik pengambilan sampelnya itu menggunakan random sampling
yang dibutuhkan 85 responden dan kita bulatkan menjadi 90 responden. Ada dua variabel yaitu pengetahuan perpajakan X1, motivasi internal X2, motivasi eksternal X3, dan minat berkarirnya itu independen Y. Oke. Ini untuk hasil ujinya, yaitu ada uji reliabilitas. Berdasarkan hasil output reliabilitas di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk semua variabel memiliki composite reliability di atas 0,9 dan CA-nya itu di atas 0,7, sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator-indikator yang digunakan pada masing-masing variabel mempunyai reliabilitas yang baik atau mampu untuk mengukur konstruknya. Begitu juga dengan F-nya, semua variabel telah memiliki nilai di atas 0,5 dan dapat dikatakan submarginal, sehingga dapat dikatakan semua variabel dalam penelitian ini memiliki diskriminat validasi yang tinggi. Jadi sesuai dengan masing-masing variabelnya. Nah, untuk uji hipotesisnya, dari 5 jalur yang diuji, hanya 1 jalur yang menunjukkan pengaruh langsung secara signifikan terhadap minat berkarir, yaitu motivasi eksternal gitu. Bisa kalau motivasi eksternal itu ada beberapa rekomendasi untuk peluang-peluang khususnya di bidang perpajakan gitu. Namun berpengaruh secara tidak langsung yaitu melalui motivasi eksternal, sementara itu motivasi internal tidak menjadi mediasi yang kuat dalam penelitian ini. Nah, ini untuk hasilnya. Jadi untuk pengetahuan perpajakan, hasil pengujiannya menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh tidak langsung yang signifikan terhadap minat berkarir melalui motivasi eksternal. Kemudian untuk motivasi internalnya berpengaruh tidak langsung pengetahuan perpajakan terhadap minat berkarir melalui motivasi internal tidak signifikan. Jadi berdasarkan analisis dua jalur mediasi tersebut, ya, dapat disimpulkan bahwa motivasi eksternal terbukti secara signifikan memediasi hubungan antara pengetahuan perpajakan dan minat berkarir mahasiswa. Gitu. Jadi beberapa mahasiswa ternyata ada yang dia misalnya prodinya akuntansi pajakan, ya, nilai pajakan juga bagus, tapi untuk motivasi internal masih kurang karena mereka melihat banyaknya itu ya apa hambatan-hambatannya itu adalah terkait dengan peraturan yang terbaru, kemudian penggunaan aplikasi juga yang terbaru, kemudian tarif-tarif juga yang hampir setiap tahunnya berubah-ubah. Nah, jadi untuk kesimpulannya, ya, kesimpulannya itu adalah pengetahuan perpajakan tidak langsung mempengaruhi minat berkarir, namun secara signifikan mempengaruhi motivasi internal dan eksternal mahasiswa. Kemudian, motivasi eksternal seperti dukungan sosial dan bimbingan akademik berpengaruh signifikan terhadap minat berkarir mahasiswa di bidang perpajakan. Yang ketiga, motivasi eksternal menjadi mediator penting antara pengetahuan dan minat berkarir, sementara motivasi internal tidak menunjukkan efek mediasi yang signifikan. Kemudian, faktor eksternal terbukti lebih dominan dibanding faktor internal dalam membentuk minat mahasiswa di bidang perpajakan. Kemudian terakhir, saran. Nah, ini saran ini adalah mengembangkan kurikulum ya di program studi akuntansi perpajakan, khususnya kita banyak mengundang untuk dosen praktisi. Nah, kemudian juga saya sebagai dosen praktisi ya di perusahaan, kemudian sebagai asesor juga di LSP yang handle untuk perpajakan seperti itu. Kemudian untuk dosen pembimbing akademik juga berperan aktif ya sebagai mendorong mahasiswa untuk bisa berkarir agar ilmunya itu bisa sesuai dengan minatnya di awal perkuliahan. Nah, untuk mahasiswa menyiapkan karir melalui pelatihan, magang, dan kegiatan mahasiswa yang relevan. Jadi, untuk kedepannya mahasiswa khususnya di bidang perpajakan, magangnya itu di bidang perpajakan juga, gitu. Bisa di DJP, bisa di konsultan pajak, ya, atau di perusahaan yang subbidangnya itu perpajakan. Nah, ini untuk pengembangan kurikulum dan LSP, kita juga ada di LSP untuk program sertifikasi dan pelatihan berbasis industri untuk memperkuat kesiapan dan motivasi mahasiswa memasuki dunia kerja.
Nah, untuk penelitian selanjutnya, memperluas objek dan variabel penelitian dan mempertimbangkan persepsi kompleksitas perpajakan dan nilai-nilai profesional dan pengalaman praktek secara langsung. Itu mungkin diseminasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Danang atas presentasinya. Ya, Oke, kembali lagi sesi tanya jawab atau diskusi. Silakan Bapak Ibu jika ada yang mau didiskusikan. Sebelumnya diskusi dilanjutkan, harap diperhatikan kembali. Mohon PPT atau materi dari narasumber untuk dikirimkan ke saya ya dengan nomor di media chat sudah saya lampirkan. Bagi Bapak Ibu yang belum mengirimkan materinya atau PPT-nya, mohon dikirimkan ke kami sebagai bukti atau pemberkasan kepada kami di kegiatan ini. Terima kasih. Kita lanjutkan diskusinya, Bapak Danang. siap, Eh, Pak. terima kasih tadi atas presentasinya atau pemaparan yang disampaikan. Saya akan berdiskusi sedikit atau Boleh. bertanya atau mencari pengetahuan dari Mas Danang. Bagaimana daya minat itu mahasiswa? Notabene akuntansi itu kan rumit, pusing, ya Betul. kan? Bagaimana Bapak Ibu dosen khususnya Bapak Danang untuk memberikan motivasi atau semangat supaya mahasiswa itu berkarir di perpajakan. Silakan Bapak Danang. Oke, ya, terima kasih Pak. Sebelumnya Ya. beberapa mahasiswa juga sebenarnya ada yang magang juga karena sebelumnya juga saya di kantor akuntan publik yang dimana Hmm. kalau high season itu banyak membutuhkan mahasiswa. Nah, biasanya itu saya memberikan rekomendasi untuk mahasiswa di Unpam gitu. Nah, Hmm. kemudian memberikan motivasi itu di mana khususnya di bidang akuntansi dan perpajakan itu ya untuk peluang bekerjanya itu sangat terbuka lebar gitu, bisa menjadi konsultan, bisa menjadi eh, karyawan di perusahaan atau bisa menjadi freelance ya. Jadi banyak mahasiswa itu yang pada masa kuliahnya itu dia membantu freelance-freelance atau membuka usaha untuk pelaporan itu SPT badan, SPT pribadi dan lain-lain. Jadi eh, bisa bermanfaat bagi pengetahuannya mereka, kemudian juga bisa sambil belajar juga, dan banyak juga di program studi akuntansi perpajakan itu banyak dosen-dosen yang eh, dosen praktisi ya, yang dimana Senin sampai Jumatnya dia bekerja, kemudian memberikan ilmunya untuk para kelas karyawan di reguler CS biasanya gitu Pak. Mohon izin. Oke. Oke, baik. Boleh diskusi sekali lagi saya? Boleh, siapa? Oke. Gini, tentang pajak ya atau Betul, faktur. Notabene Bapak ini kan praktisi ya di luar ya. betul Pak. Gini, saya mau tanya nih, entah itu jasa atau jual beli, sebenarnya faktur yang ada di kwitansi lah orang awam itu ya, itu faktur-faktur setiap kegiatan jual beli ataupun jasa itu, nomor faktur itu sebenarnya dari perusahaan itu sendiri atau dari pajak sih sebenarnya? Oke. Nomor fakturnya faktur apa dulu? Ah, Faktur penjualan itu invoice, faktur pajak itu ya faktur pajak. invoice, invoice. Oh gitu. Jadi Ah, gini, ah. kalau faktur invoice itu berarti kan mengeluarkan perusahaan. Jadi Hmm, otomatis yang menerbitkan nomornya perusahaan. oh Gitu. begitu. Tapi kalau faktur pajak, karena Ah, yang ah. menerbitkan kantor pajak, berarti kita mengajukan permintaan untuk nomor surat tersebut. Jadi faktur pajak itu, ini juga buat informasi, jadi faktur pajak itu kalau di perusahaan saya itu biasanya itu harus sama sesuai dengan invoice. Jadi kalau invoice Hmm, 100, faktur pajak juga sama. Kemudian tanggalnya juga harus sama. Gitu. hmm. Oke, baik, baik, Gitu, baik. Pak. Terima kasih Izin, Pak. Bapak atas wawasannya, karena saya Iya, masih buta di tentang iya, perpajakan iya. khususnya di Mohon perusahaan. izin, karena sama-sama asesor, Pak ya. Jadi kalau Pak, Betul, Pak, betul, betul. ini kan asesor di elektro, kalau saya asesor untuk yang perpajakan Oh, di baik, LSP. baik, baik. Nanti boleh diskusi banyak Siap, di boleh. kopi-kopi mana Ya. gitu ya. Mohon siap, siap. Mohon izin, Oke, Pak. terima kasih Bapak Penang Baik, atas presentasinya dan diskusi penjelasannya. Semoga menjadi wawasan kita bersama. terima kasih, Pak. Oke, oke. Selanjutnya presentasi yang berikutnya yaitu Bapak Muryanto. Bapak Muryanto hadir? Hadir, Pak. Oke. Saya dengar Alhamdulillah. tidak suara saya?
Terdengar, terdengar. Oke. Sebelumnya dari Ya, prodi apa nih Bapak Murianto nih? dari teknik kimia, Pak. Oke, akuntansi, kimia, oke, elektro, oke, siap, menarik sekali nih untuk dibahas. Iya, Oke, ini silakan, waktu campur-campur. dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Sunardi atas kesempatannya. Ini saya izin juga minta izin ke Pak Irman untuk menyampaikan PPT-nya karena saya pakai HP agak susah. Oke, ya untuk diseminasi penelitian saya kali ini yang akan saya bawakan judulnya adalah fermentasi susu pasteurisasi dan susu non pasteurisasi terhadap kualitas kefir pada susu kambing. Penelitian ini dilakukan bersama mahasiswa saya. Ini latar belakangnya, apa sih susu kefir itu? Jadi sebenarnya kefir itu adalah produk susu fermentasi ya. Jadi susu yang difermentasi menggunakan kefir grain atau istilahnya biji kefir ya, yang berisi beberapa bakteri asam laktat maupun kamir atau ragi. Dan kefir ini rasanya asam ya, didominasi rasa asam karena banyak sekali mengandung probiotik dan asam laktat ya, timbul dari hasil fermentasi. Umumnya kefir ini dibuat menggunakan dari susu sapi. Boleh lanjut Pak? Oke, nah ini beberapa manfaat dari kefir, diantaranya kefir itu bisa meningkatkan kesehatan tulang karena beberapa nutrisi dari kefir itu mengandung kalsium dan vitamin K2 juga, lalu meningkatkan kesehatan usus karena banyak probiotik yang terdapat di dalamnya ya. Jadi bisa meningkatkan pertumbuhan bakteri baik yang bisa meningkatkan kinerja usus. Lalu juga bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh karena kefir ini bisa meningkatkan proses metabolisme di dalam usus sehingga meningkatkan antibiotik. Begitu juga bisa berpotensi dalam menurunkan kolesterol dan tekanan darah ya. Jadi karena beberapa manfaat dari bakteri baik yang dihasilkannya. Nah, lalu pada penelitiannya menggunakan susu kambing. Jadi selama ini kan kefir itu dibuat menggunakan susu sapi dan dicoba juga menggunakan susu kambing. Karena susu kambing ini memiliki kandungan protein dan beberapa kandungan yang lebih tinggi dibandingkan dari susu sapi ya. Kandungan proteinnya sekitar 3-5%, lalu karbohidratnya 4-6%, dan juga mengandung beberapa vitamin. Selain itu juga beberapa penggunaan susu kambing ini bisa menjadi alternatif pada beberapa orang yang alergi ya terhadap susu sapi, karena sekarang ini sudah banyak mulai dimanfaatkan susu kambing sebagai pengganti susu sapi. Berikutnya, nah ini sebenarnya rumusan masalah pada penelitian ini ingin mengetahui bagaimana sih pengaruh proses pasteurisasi terhadap pembuatan susu kefir dan juga berapa sih suhu yang optimum, sehingga tujuan penelitian ini kita ingin mengetahui pengaruh dari proses pasteurisasi susu kambing terhadap kualitas proses pembuatan kefir dan juga menentukan suhu yang optimum pada proses pasteurisasi untuk mendapatkan pembuatan susu kefir ini. Berikutnya, berikut metode penelitian pada penelitian ini adalah variabel bebas yang kami gunakan adalah adanya proses pasteurisasi dan non pasteurisasi pada susu kambing sebelum dilakukan proses pembuatan kefir, dan juga untuk proses pasteurisasi ini kami melakukan variasi suhu yaitu dari suhu 60, 70 dan 80 derajat Celcius. Sedangkan variabel terikatnya adalah ingin dilihat secara organoleptik penampakan dari kefir yang dihasilkan. Sedangkan pada variabel tetap adalah jumlah kefir grain yang ditambahkan dan juga proses fermentasinya. Berikutnya, nah ini alur proses pada pembuatan susu kefir, di mana kami bagi dua antara susu kambing yang dilakukan pasteurisasi dengan susu kambing yang tidak dilakukan pasteurisasi. Kemudian setelah yang dalam pasteurisasi, setelah dipasteurisasi kemudian didinginkan, lalu kemudian sama-sama kami tambahkan kefir grain ya, atau istilahnya bibit kefir ya ke dalam susu yang telah difermentasi. Lalu disimpan di dalam wadah yang tertutup rapat, lalu disimpan selama 24 jam untuk terjadinya proses fermentasi. Setelah itu dilakukan pembersihan dan dilakukan penyaringan hingga diperolehlah
susu kefir yang bisa dikonsumsi. Berikut untuk pengujian organoleptiknya pada susu kefir yang dihasilkan, yaitu pada parameter peningkat kematangan atau pembentukan dari kefir yang terbentuk, lalu adanya aroma, rasa, dan juga warna, serta nanti beberapa parameter kuantitatifnya. Berikut hasil penelitiannya, di mana pada proses susu kambing yang tidak dilakukan pasteurisasi, setelah dilakukan penambahan bibit kefir ini tidak terbentuk kefir, jadi susu kefirnya tidak terbentuk, jadi tidak matang dan rasanya juga masih hambar serta berbau amis. Jadi ternyata setelah diproses menggunakan kefir tanpa adanya proses pasteurisasi dulu, maka tidak terbentuk kefir yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena kemungkinan pada proses penghasilan susu kambing ada kontaminasi dengan bakteri, dan bakteri itu yang mengalahkan dari bakteri kefir yang digunakan. Sedangkan pada proses pasteurisasi dengan melakukan pasteurisasi pada suhu 60, 70, dan 80 Celcius, susu kefir ini berhasil dihasilkan. Namun pada suhu 60 ternyata hasilnya masih kurang baik dibandingkan pada suhu 70 dan 80. Pada suhu 70-80 ini sudah mulai terbentuk adanya kandungan asam laktat yang ditandai dengan aromanya yang berbau asam dan juga rasanya yang terjadi rasa asam pekat. Dan warnanya juga lebih berwarna snow white ya, jadi agak keputihan. Nah, rasa asam yang terjadi dalam kefir ini disebabkan terbentuknya asam-asam laktat dari laktosa yang difermentasi oleh kefir grain. Jadi laktosanya tersebut terhidrolisis, fermentasi menjadi asam laktat yang menimbulkan rasa asam. Berikutnya ini adalah secara karakteristiknya, secara viskositas sekitar 280 centiphase, kandungan asam laktatnya sekitar 0,16% dan kandungan pH dari kefir yang dihasilkan ini sekitar 4,5. Berikut kesimpulan dari penelitian ini bahwa proses pembuatan susu kefir tidak dapat dilakukan jika susu kambing yang digunakan tidak melalui proses pasteurisasi. Jadi proses pasteurisasi ini tetap diperlukan ya untuk menghasilkan susu kefir yang baik. Kemudian untuk proses pasteurisasi sendiri dengan optimasi suhu, maka kefir dapat terbentuk pada suhu 70 dan 80 derajat Celcius. Namun suhu 70 sudah bisa menghasilkan, ini dipilih karena lebih hemat secara energi dibandingkan pada suhu 80 derajat Celcius. Ya, terima kasih. Berikut yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke Pak Sunadi. Baik, terima kasih Bapak Murianto ya. Iya, Bapak. Oke. Silakan Bapak Ibu jika ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan dengan Bapak Murianto. Jika tidak ada, saya lagi nih yang mau diskusi nih. Ya. Boleh, Bapak. Oke, Bapak. Bapak, saya kok nggak pernah melihat dari kimia nih, masuknya tahun kapan? Oh, saya di kimia 2007 kalau nggak salah, Bapak 2008 ya. Enggak deh, 17. Oh, mungkin karena kita nggak pernah jumpa aja ya. Iya, benar. Oke, Memang baik. saya lebih banyak di hari Sabtu sih, Pak. Baik. Oke, saya mau diskusi nih, bertukar pengalaman ini. Soalnya sangat menarik ini, apa namanya, untuk usaha peternakan ini. Ya. Iya. Jadi orang teknologi itu bergesernya tuh kalau nggak pertanian, peternakan. Oke, susu Benar. kefir ini diperoleh dari semua jenis hewan kambing atau kambing tertentu aja, Bapak? Ya, sebenarnya kalau untuk proses pembuatan kefir semua susu ya bisa ya, dari susu sapi ataupun susu kambing. Dan susu kambing pun sebenarnya jenis kambing apapun. Tapi memang sekarang ini kan kalau di Indonesia banyak dari susu etawa ya, jenis kambing etawa ya, yang memang Ya, produksi susunya lebih banyak gitu dibandingkan kambing-kambing jenis yang lain. Baik. Memang saya beberapa kali mengikuti
webinar itu tentang peternakan kambing. Ini Hmm. khususnya fermentasi karena ada daya tersendiri untuk ternak kambing ini ke depannya kelihatannya. Iya, Oke, memang menarik baik-baik. karena Ya. Oke, terima kasih Bapak. Kemungkinan nanti saya sama-sama. pribadi banyak belajar dengan Bapak Murianto nanti. Ya, Boleh, insya Allah, insya Allah. baik, Oke, baik. ya, terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih Bapak Murianto. Oke, selanjutnya Oh, presentasi berikutnya yaitu eh, yang terakhir, namun nanti ada tambahan dari Miss Linda ya. Ini sebelum saya lanjutkan kembali, bagi Bapak Ibu yang belum mengirimkan materinya, dimohon untuk mengirimkan materi dengan nomor WA yang tertera di media chatting saya. Ya. Selanjutnya Bapak Insinyur Irman Ansari MM. Apakah hadir Bapak? Ya, saya sendiri, Pak. Mana. Oke, oke. Boleh videonya di on kan? Kelihatan. Dengar suara saya, Pak? Suara jelas. Udah terlihat, Pak? Terlihat. Video Hah? Bapak bisa ditampilkan? Sudah saya sebentar, Pak ya. Saya coba cek. Ya, oke. Sebentar. Ya, Maksudnya wajahnya Pak Irman. ya Ah, betul. wajah saya. Pak Sunardi pengen lihat wajahnya Iya, hari ini. betul. Yang mana videonya sih Bapak diaktifkan, Irman Pak. itu? Ya, Sebentar, Pak ya. ya. Hmm, Sambil menunggu video Bapak terlihat oh, ada. wajah saya ya. Ya, betul. Yang ada Oh, tulisan video biasanya di silang merah atau garis miring merah itu diklik aja Bapak. sebentar, Pak. Ya. Bapak dari Prodi Kimia ya? Iya, benar, Pak. Oh iya betul. Oke. Oke ya betul. Sering lihatlah saya kalau ini. Kalau Bapak ya. Kalau Bapak Merianto tadi belum pernah jumpa saya, makanya asing. Oh, gitu. Iya, kalau Bapak Irman ini sering jumpa lah ini. Sering jumpa, Pak ya. Bapak senior kita ini. Waduh, saya junior, Pak, di sini, Pak. Baik, Pak. Oke, silakan Bapak. Ya, Waktu dan tempat kami persilahkan. ya, terima kasih, Pak. Ya, Penelitian kita pada apa terkait dengan seminar hari ini menyangkut masalah pemanfaatan limbah lumpur uh, water treatment plant, plan untuk pengolahan air menjadi starter bakteri dan adsorben. Latar belakangnya pertama adalah menyangkut masalah uh, terkait dengan tadi apa limbah tadi itu digunakan di proses reaktor untuk pengolahan limbah yaitu MBBR, Moving Bed Biofilm Reactor, di mana teknologi ini adalah untuk mengolah air limbah yang berbasis biofilm, Mbak. Nah, sistem ini adalah sistem termasuk kelompok pengembangan daripada mikroorganisme dengan cara attach grow, pertumbuhan dengan ada apa pelengketan gitu, perekatan gitu di permukaan media. Nah, prinsip kerjanya adalah dengan penggunaan media untuk perkembangbiakan mikroorganisme, kemudian dijaga kondisi daripada MBBR itu terjadi gerakan terus dan prosesnya berupa aerasi, dan terbentuklah biofilm di permukaan daripada medianya tadi. Nah, untuk daripada media itu bisa tumbuh, itu perlu ada yang namanya seeding. Seeding itu adalah untuk mengkatalis atau mempercepat tumbuhnya daripada media apa mikroorganisme tadi yang untuk gunanya untuk mengolah daripada limbah air yang ingin diolah, Pak. Nah, yang kita ingin yang ingin kita teliti adalah menyangkut masalah bisakah ini apa lumpur tadi itu kita manfaatkan menjadi pengganti daripada sejenis dengan seeding tadi. Selama ini seeding menggunakan media apa mikroorganisme tertentu, nah ini bisa nggak diganti dengan uh, apa lumpur yang kita campur dengan sampel nanti, Pak. Jadi tujuannya adalah bisa nggak kita ubah limbah lumpur tadi lumpur aktif dan juga bisa dimanfaatkan nggak daripada limbah lumpur daripada proses WTP tadi, Water Treatment Plant.
Nah, variabel bebas kita adalah perbandingan konsentrasi antara lumpur dengan air lindinya. Perbandingan 1,1, 1,5, dan 1,02. Kemudian kedua adalah waktu lamanya inkubasi atau waktu lamanya untuk pembuatan seeding. Sedangkan yang terikatnya adalah menyangkut masalah parameter-parameter yang terkait sama pengolahan limbah, warna, TSS, COD, kemudian polutan organik, amoniak, nitrat, nitrit, Fe, dan etamobakoli. Yang menjadi variabel yang kita kontrol adalah pH daripada suhu. Nah, metode penelitiannya adalah kita siapkan bahannya, kemudian kita siapkan sampel air lindi tadi, kemudian kita cek ke sampling untuk memastikan kualitas daripada airnya tadi, sampel tadi, kemudian ditambahkanlah dengan medium lumpur aktif. Kemudian kita lakukan proses pembuatan seeding, kita amati, kemudian kita lakukan analisis. Nah, data yang kita peroleh adalah dari hasil sampel air lindinya adalah seperti ini. Terlihat ini adalah sampel daripada air yang mau diolah di WTP. Jadi data yang mau kita olah, proses pengolahan menjadi air yang bisa diminum tadi. Ini datanya, Pak. Itu salah satu di antaranya adalah amoniaknya hampir 4,5, sedangkan standar baku mutu sekitar 0,2. Hasil pembahasannya. Nah, ini data-data yang kita dapatkan. Pertama terkait sama pembuatan sampel seeding tadi. pH di sini adalah 1:1, ternyata pH-nya 7,8. Sedangkan yang 1:2 tadi 0,5 itu sekitar 7, dan yang bawahnya adalah 1:5. Berarti lumpurnya 1, sampel air lindinya 5. Itu sekitar 6. Jadi secara umum kira-kira ini sampelnya sama, normal, levelnya antara sekitar 6,5 sampai 8. Di sini catatan bahwasanya semakin banyak lumpur berarti bisa menyebabkan kandungan pH-nya lebih tinggi daripada yang lain, walaupun masih dalam kondisi kontrol. Kemudian data-data yang lain terlihat di sini terkait sama color. Lumpurnya semakin banyak, itu tingkat kekeruhannya semakin tinggi. Karena kekurangan semakin tinggi, maka kandungan suspended solidnya juga tinggi. Kemudian besi juga tinggi. Nah, di sini COD-nya agak rendah. Nah, dari data ini bisa kita simpulkan bahwasanya semakin encer perbandingannya, artinya sampel air lindinya semakin banyak, itu terjadi penurunan dari color TSS-nya, kemudian amoniak sedikit naik, yang lainnya adalah turun, kecuali agak COD ya. COD datanya agak sedikit beda ini. Harusnya hampir mendekati TSS. Ini mungkin datanya agak sedikit kurang tepat itu. Kemudian terkait sama inkubasi dengan waktu inkubasi sampel untuk seeding, ini juga terlihat bahwasanya untuk 1 jam, 3 jam, dan 6 jam, di sini terlihat secara umum adalah semakin lama waktu daripada inkubasinya, itu COD-nya menurun dari 100, kemudian menjadi 70, dan terakhir sekitar 2,3 di sini. Dan TSS juga sama, menurun. Nah, di sini yang terjadi perbedaan adalah terkait sama amoniak. Ya, amoniak dan nitritnya. Jadi di sini nitritnya semakin lama semakin besar. Di sini nitritnya, Pak. Ya, nitritnya semakin besar. Sedangkan yang sebelumnya di 1 jam agak semakin pendek. Ini disebabkan karena proses nitrifikasi, yang mana amoniak menurun dan terjadi reaksi menjadi nitrat dan nitrit. Nah, ini data secara keseluruhan yang bisa disimpulkan bahwasanya semakin kandungan lumpur semakin banyak, maka warna semakin keruh, TSS semakin besar, sedangkan item komponen yang lain itu semakin kecil. Sebaliknya, kalau waktu inkubasi, semakin lama masa inkubasi, semakin rendah parameter kecuali nitrat dan nitrit yang meningkat dampak daripada reaksi nitrifikasi. Kesimpulannya, secara umum, bahwasanya sampel untuk pembuatan daripada starter bakteri tadi
tercapai dengan kondisi bahwasanya yang hampir mendekati adalah sampel dengan rasio lumpur tinggi dan waktu sampel yang lebih lama. Nah, cuman dalam penelitian ini tidak diimplementasikan ke dalam proses MBR-nya karena memang agak berisiko juga kalau seandainya tidak dipakai langsung di lapangan seperti itu. Jadi hanya berupa data dan mungkin bisa ditindaklanjuti dengan penelitian berikutnya berupa pembuatan sampel untuk proses MBBR-nya supaya untuk memastikan implementasi sebagai pengganti bakteri starternya bisa diimplementasikan. Demikian Pak dari saya terkait dengan menyangkut masalah penelitian kita terkait dengan pemanfaatan lumpur daripada WTA, water turbine plant. Makasih. Baik, Bapak. Terima kasih atas pemaparan presentasinya. Eh, Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Jika tidak ada, saya kembali yang akan berdiskusi dengan Bapak Irman. Boleh ya, Bapak? Oh, silakan Pak. Berbagi sharing itu Pak. Oke, jadi gini, saya itu bertanya-tanya bagaimana limbah lumpur itu bisa dijadikan apa starter bakteri ya. Sebenarnya apa manfaatnya lumpur kok dijadikan bakteri Jadi, itu, ya Bapak? oke. Ya, Jadi, silakan Bapak. baik Pak. Tadi disebutkan bahwasanya Bapak Mm-mm, proses daripada reaktor MBR itu, ya Pak ya, mm-mm. itu membutuhkan yang kita sebut dengan seeding. Seeding ini selama ini menggunakan semacam katalis, ya Pak ya, katalis untuk mempercepat terjadinya reaksi di proses MBR tadi. Ya, seperti demikian. Nah, kita ingin dengan menggantikan yang selama ini menjadi apa yang dibeli ya Pak ya daripada seeding untuk dibeli itu digantikan dengan memanfaatkan lumpur yang dijadikan lumpur aktif Pak. Seperti itu Hmm, dengan metode air dindingnya itu digabung dengan lumpur yang ada dari proses WTP-nya seperti itu. Nah, tujuan utamanya di sini salah satu diantaranya adalah pertama dari sisi lingkungan berarti lumpur tadi bisa digunakan, dimanfaatkan. Kemudian kedua, dari sisi biaya. Kalau hal ini bisa dilakukan, diimplementasikan, berarti ada terjadi penurunan kos bagi perusahaan tersebut. Demikian Pak Sunardi. baik, Bapak, baik. Terima kasih, Bapak. Ya Pak. Semoga para mahasiswa-mahasiswi ini bisa mengambil atau memanfaatkan ilmu pengetahuan dari Bapak Irman ini. Ya, terima kasih Pak. Oke, menarik sekali ya. Terima Ya, kasih Bapak atas presentasinya. ya. Presentasi terakhir yaitu dari Miss Linda ini, dari Sasing ini. Oke, silakan Ibu Ya, Linda Pak. hadir. Hadir ya. Hadir, Pak. Suara Oke. saya kejelas ini nggak, Pak? Clear nggak? Oh, bagus-bagus. Namun Oke. presentasinya jangan menggunakan bahasa Inggris ya. Oh, Takutnya gitu. saya pribadi kurang paham nanti. Kalau Bapak Ibu lain yang paham, kalau saya nggak paham nanti bagaimana saya berkomentar, ya. Aduh, Pak. Ini presentasinya pakai bahasa Inggris lagi, Pak. Gimana dong nih? Aduh, yang jadi penerjemah saya siapa dong? Aduh, Bisa lah. Kan Bapak tuvelnya 500. ya jangan Gampang dibongkar di lah. rahasia umum dong. Saya yakin kok sama Bapak. Oke, silakan Ibu. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Pak. Tunggu sebentar ya, Pak. Saya cari ininya saya dulu. Masalahnya. Bagaimana Ibu? Apa Tunggu perlu sebentar, Pak. dibantu? Oke. Perlu banget. Tunggu sebentar. Atau saya yang nge-share PPT-nya dari sini, kalau kesulitan dari Ini sana. tunggu sebentar. Ya.
Sudah, Pak? Apakah sudah nampak di layar, Pak? Oke, siap Ibu. Sudah Silakan. ya? Oke, Oke, terima sip. kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning, ladies and gentlemen. I want to introduce myself. My name is Linda Mesari, and Muhammad Ahsan Tampun Bolon is a member, and I am a research leader. Okay, this day I want to presentation about the improving student vocabulary mastering improving student vocabulary mastering by using storytelling at five student elementary school Jombang 2. Okay. Why my research about improving student vocabulary mastering by using storytelling at 5 elementary school Jombang 2? Because a student in elementary school Jombang 2 said that English language is not their daily language. English language will never be used at home. Because many words in English are different in writing and pronunciation, so the student find it difficult to understand English. Less active students do not understand lessons material due to their English language skills. 2. Difficulty answering question or English vocabulary of the student. Okay, for formulations, storytelling by using the storytelling method, the difference of material be more interesting. Vocabulary, by using the storytelling method, the installation of vocabulary be easier and more interesting. Objective and benefit divided to improve student ability to understand English material easily and interestingly, to make it easier for a teacher to instill new vocabulary that can be used to support other listenings. Sorry, I forget. To make it easier for a teacher to instill new vocabulary that can be used to support other lessons in the field of English. Students should structure grammar, reading, speaking, and writing. For students will be more prepared and comfortable in learning English and interesting vocabulary. For school, this program will have improved the quality of student at junior high school Jombang 2, Ciputat, and have other levels teacher and different English material. For the community, it is estimated that the surrounding community will also be educated indirectly, increasing the understanding our English for student education. Problem solution for tools and vocabulary, providing English learning material, especially vocabulary material through fairing talents. Method of implementation divided to preparation stage and implementation stage. Preparation stage, conducting an initial survey in the T problem passed by 5 students of junior high school Jombang 2. Implementation step. The goal is to explain the benefit of the program and attract student interns to actively participate. Students will be given vocabulary flightings material using the storytelling methods.
implementation method, material delivery, introducing students to the local fair tools, Malin Kundang with its delivered taught English and interspersed with repetition of vocabulary that is considered necessary. Question and answer. Introducing students to the local fair tales, Malin Kundang with its diverse taught English interspersed with repetition of vocabulary that is considered necessary. Thank you very much. Okay, thank you, Miss Linda. It's very good presentation. Oke, presentasi yang Ibu sampaikan tentang kosakata ya, Ibu. Yeah, about Oke, the yeah. oke. Bagaimana Ibu menyampaikan vocabulary to student so that it's become interesting? Bagaimana mahasiswa itu supaya ada daya tarik atau pemahaman yang lebih bisa menguasai kosakata yang Ibu ajarkan? Okay, we Oke. use storytelling about the Malin Kundang because use storytelling the result is good. They enjoy to study about the vocabulary. Oke. Thank you, is very good. Terima kasih Ibu Linda. Sebenarnya tertarik banget, namun cara penyampaian saya yang tidak pandai, jadi sedikit pertanyaan untuk Ibu Linda ya. Oke, Okay, semoga thank kami you bisa very much. diskusi nanti atau belajar sama Ibu Linda khususnya ya. Terima kasih. Saya apresiasi plus presentasi Bapak Ibu semuanya. Dengan terakhir Ibu Linda presentasinya berarti cukup selesai sudah presentasi Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi saya apresiasi plus dan semangat semuanya tentunya ya. Semoga laporan selesai tepat waktu semuanya. Amin ya robbal alamin. Oh, ada Ibu Dwi. Oh, selamat datang Ibu Dwi. Bagaimana? Apa mau diskusi lagi Bu Dwi? Ini PKM ya, Pak? Penelitian, banyaknya penelitian. Oke. Oke, baik. But Miss Linda, may I ask a question maybe? According to your research, actually I just come across after you close your presentation, but I see how is the conclusion of your research in elementary school Jombang, if I'm not wrong? Okay, the conclusion, they enjoy about vocabulary use storytelling because in the junior high school in Jombang 2 last year still study about the school the students still study English, but this year the student elementary school Jombang 2 doesn't give the school didn't give material about the English. I don't know why. Okay, and thank you, Miss Linda. Oke, Pak Nardi, thank you. Oke, terima kasih banyak. Baik. Terima kasih Bu Linda dan terima kasih Bu Dwi atas diskusinya. Berarti berakhir sudah presentasi Bapak Ibu semuanya dan kami ucapkan sekali lagi terima kasih dan kita tutup presentasi kita semuanya dengan ucapan Alhamdulillah. Sampai jumpa kembali di kegiatan berikutnya. Semoga kita selalu tetap sehat dan diberikan kesempatan untuk
jumpa di forum diskusi seperti ini kembali. Sekali lagi kami ucapkan Bapak Ibu semuanya dari lintas prodi, alhamdulillah diskusi yang sangat menarik. Semoga menjadi ladang ilmu kita semuanya dan bermanfaat serta berkah. Amin ya robbal alamin. Oke, silakan Bapak Ibu kembali ke room utama lagi. Terima kasih, Pak. Sama-sama Bapak Ibu. Jadi oke ya Pak Nardi. Oke, oke. Tadi udah roomnya semua udah oke. Mm-mm. Saya close dulu ya semuanya nih. Oke, saya stop dulu ya rekamannya ya. Ya. Oke.